Pernahkah kamu merasa stuck atau terjebak dalam kebiasaan yang menghambat kesuksesanmu? Buku Atomic Habits karya James Clear bisa jadi kunci untuk membuka potensi terbaik dalam dirimu. Apa yang menarik dari buku ini adalah bagaimana kebiasaan kecil yang sering dianggap remeh bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Jangan khawatir, channel ini akan review secara simpel dan komprehensif. Yuk langsung kita mulai saja ke chapter pertama. Chapter pertama, alasan. Mengapa kebiasaan kecil dapat menghasilkan impact yang besar? Bagian ini dibuka dengan cerita seorang pelatih baru British tackling yang bernama Brailsford. Dia diwajibkan untuk melatih tim Inggris yang pada saat itu sangat memprihatinkan. Dalam 110 tahun tidak ada pembalap Inggris yang memenangkan Tour de France, lomba balap sepeda terbesar dan paling bergengsi. Bukannya berfokus ke hal yang besar, Brailsford justru berfokus pada hal-hal yang kecil, seperti merancang ulang jok sepeda agar lebih nyaman, meminta para pembalap menggunakan celana pendek dengan pemanas listrik untuk mempertahankan performa otot, menguji berbagai macam gel untuk mendapatkan gen yang paling efektif dalam memulihkan otot, mengundang dokter agar bisa mengajarkan para pembalap bagaimana cara cuci tangan agar terhindar dari penyakit, dan berbagai hal kecil lainnya. Hanya dalam 5 tahun akhirnya kebiasaan mereka membuahkan hasil. Pembalap sepeda Inggris berhasil memenangkan lebih dari 150 kejuaraan termasuk Tour de France. Seringkali kita berpikir untuk mendapatkan pencapaian besar membutuhkan aksi yang masif juga. Kita seringkali meremehkan perbaikan-perbaikan kecil. Padahal, perbaikan 1% setiap hari bisa membuat impact yang eksponensial dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan adanya fenomena yang dinamakan lembah kekecewaan. Lembah kekecewaan merupakan suatu kondisi di mana kita merasa kecewa karena hasil yang kita harapkan tidak sesuai dengan hasil yang terlihat. Padahal apa yang sudah kita lakukan pada dasarnya tidak sia-sia, hanya saja masih tertabung dan belum terlihat. Fenomena ini juga yang membuat mengapa kita juga senang mempertahankan kebiasaan-kebiasaan buruk. Contohnya seperti senang minuman dengan kadar gula tinggi. Penyakit seperti diabetes dan obesitas tentu tidak langsung hadir di hari yang sama kita meminum minuman manis. Mereka akan muncul di suatu waktu ketika sudah terakumulasi dengan banyak. Buku ini memberikan solusi dengan berfokus pada proses bukan pada hasil. Hasil merupakan apa yang kita inginkan. Contohnya ingin mendapat IPK 4. Perhatikan bahwa mendapat IPK 4 membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga kita berpotensi untuk jatuh ke dalam lembah kekecewaan. Sehingga daripada berfokus pada hasil, kita bisa berfokus pada proses. Proses merupakan upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil. Berikut adalah beberapa contoh dari proses untuk menjadi mendapat IPK 4. 1. Tidak datang terlambat. 2. Meluangkan waktu belajar 2 jam sehari. Ketika kita berfokus pada proses, kita bisa melupakan hasil dan mulai menyenangi capaian kecil yang kita telah lakukan setiap harinya ketika kita datang tepat waktu dan berhasil belajar 2 jam. Kami paham bahwa memulai sesuatu juga kadang tidak mudah. Pada buku ini dijelaskan mengenai 4 langkah sederhana untuk memulai kebiasaan tersebut. Keempat langkah itu adalah petunjuk, motivasi, aksi, dan ganjaran. Petunjuk merupakan sebuah clue atau sinyal yang otak kita tangkap. Contohnya adalah ada notifikasi Instagram yang masuk ke handphone Anda. Motivasi merupakan keinginan yang ingin kita dapatkan, sehingga akan menentukan perilaku atau aksi. Contohnya adalah keinginan untuk mengetahui atau merespon notifikasi tersebut. Aksi merupakan perbuatan yang kita lakukan. Contohnya adalah Anda membuka dan membalas notifikasi Instagram tersebut. Ganjaran merupakan sebuah momen di mana terpuaskannya motivasi Anda karena sudah melakukan suatu aksi. Dalam konteks notifikasi Instagram Anda terpuaskan karena dapat mengetahui dan merespon notifikasi Instagram. Ganjaran ini akan disimpan di memori otak Anda, sehingga apabila terdapat sinyal serupa, maka akan dimunculkan sebagai motivasi yang mengarahkan kita ke suatu aksi tertentu. Di titik inilah, kebiasaan terbentuk. 4 langkah kebiasaan ini akan kita improve agar memudahkan kita membentuk kebiasaan baik dengan cara. Untuk langkah petunjuk akan kita buat menjadi terlihat. Untuk langkah motivasi akan kita buat menjadi menarik. Untuk langkah aksi akan kita buat menjadi mudah. Dan untuk langkah ganjaran akan kita buat menjadi memuaskan. Untuk kebiasaan buruk tentu akan kita coba eliminasi dengan cara membalikkan tips dari kebiasaan baik tersebut. Chapter kedua, bagaimana menjadikan langkah petunjuk menjadi terlihat. Berikut adalah 3 hal yang perlu kamu lakukan biar habit barumu menjadi lebih terlihat. 1. Detailkan rencana kamu. 2. Tumpuk dengan habit lama yang sudah biasa kamu lakukan. 3. Visualkan benda atau ruangan yang berkaitan sama habit barumu. Yuk langsung saja kita jelaskan dimulai dari yang pertama. Di awal chapter ini, penulis menjelaskan bahwa para peneliti di Inggris mendapatkan kesimpulan menarik dari suatu penelitian. Kesimpulannya adalah orang yang membuat rencana dengan spesifik
akan memiliki chance 60% lebih tinggi untuk merealisasikan suatu aktivitas tertentu. Tambahkan informasi waktu dan lokasi ke habit barumu supaya lebih spesifik. Contohnya saya akan belajar bahasa Jepang jam 8 malam di rumah. Kalau bisa buat reminder di HP kamu. Berikut adalah penjelasan untuk tip kedua. Ada suatu teori bernama efek Diderot yang merupakan suatu fenomena ketika memperoleh suatu barang akan mengantarkan kita ke barang yang lainnya. Contohnya ketika kita membeli cereal, maka secara tidak langsung kita juga akan membeli susu. Fenomena ini juga bisa kita manfaatkan dengan istilah menumpuk kebiasaan. Menumpuk kebiasaan pada dasarnya adalah memasang kebiasaan baru ke kebiasaan yang sudah ada. Contohnya ketika Anda ingin membiasakan cuci muka sebelum tidur, maka aktivitas tersebut bisa Anda tampilkan ke aktivitas yang sudah rutin Anda lakukan, yaitu sikat gigi di malam hari. Berikut adalah penjelasan untuk tips ketiga. Pada tahun 1952, seorang ekonom bernama Hawkinster menjelaskan suatu fenomena yang bernama suggestion impulsive buying. Pada dasarnya orang bisa dibuat untuk membeli sebuah produk, bukan karena kebutuhan, tetapi karena terlihat di depannya. Sama halnya dengan kebiasaan baru. Apabila kita ingin menjadikan suatu hal menjadi kebiasaan, maka Anda perlu membuat petunjuk secara visual di lingkungan Anda. Contohnya Anda ingin rutin meminum air putih sebanyak 2 liter sehari. Maka Anda dapat menyiapkan tumbler volume 2 liter yang terisi air secara penuh dan diletakkan di meja kerja Anda. Melihat ruangan dan benda yang berkaitan sama habit barumu meningkatkan kemungkinan kamu tidak wacana. Hal itu juga berlaku untuk sebaliknya, yaitu mengeliminasi habit buruk. Contohnya seperti Anda memiliki komputer untuk gaming di kamar Anda. Hal ini tentu akan menyulitkan Anda apabila Anda ingin membiasakan untuk tidur dengan waktu yang cukup. Berikut adalah tip untuk membuat sebuah habit baru menjadi lebih terlihat. Apakah kamu punya tips serupa? Komentar di bawah agar kita bisa belajar dari pengalaman menarikmu. Chapter ketiga, bagaimana menjadikan langkah motivasi menjadi menarik. Berikut adalah 3 hal yang perlu kamu lakukan biar habit barumu menjadi lebih menarik. 1. Lakukan habit baru tepat sebelum kamu melakukan hal yang disenangi. 2. Berkelompok dengan orang yang memiliki ambisi yang sama. Yang terakhir, lakukan ritual motivasi untuk kebiasaan baru. Yuk langsung saja kita jelaskan, dimulai dari yang pertama. Pada umumnya orang hanya semangat pada saat dia pertama kali menjalani habit baru. Namun semangat itu makin memudar di aktivitas kedua dan seterusnya. Hal ini dikarenakan otak sudah tidak merilis hormon dopamin sebesar saat kita menjalankan aktivitas pertama. Dopamin merupakan sebuah hormon yang memberikan kita motivasi dan rasa senang. Supaya bisa memaintain habit baru, lakukan habit barumu sebelum kamu melakukan aktivitas yang kamu senangi. Cara tersebut bisa membuat kamu mendapatkan efek dopamin, sehingga kamu akan lebih termotivasi menjaga habit baru. Sebagai contoh, Anda ingin membiasakan untuk membereskan meja kerja setelah Anda selesai bekerja. Anda bisa melakukannya sebelum melakukan kebiasaan yang Anda sukai, yaitu menonton Netflix. Berikut adalah penjelasan untuk tip kedua. Pada tahun 1965, terdapat seorang pria di Hungaria yang memiliki 3 orang anak. Semuanya mahir bermain catur, sehingga memiliki berbagai prestasi gemilang, bahkan menjadi Grandmaster. Ketika ketiga anak-anak tersebut diwawancara, mereka tidak menganggap latihan catur itu membebankan. Hal itu karena mereka tumbuh di keluarga yang menyenangi catur. Menjadikan sesuatu menarik juga bisa diciptakan dari lingkungan eksternal. Bergabunglah dengan kelompok atau komunitas futsal apabila Anda ingin merutinkan olahraga tersebut. Hal ini bisa membuat kamu lebih enjoy karena ada teman berbagi. Dan yang terakhir, untuk membuat langkah gairah menjadi menarik adalah dengan menciptakan ritual motivasi. Ritual motivasi merupakan aktivitas semacam warming up ketika kamu mau melakukan suatu aktivitas. Contohnya, Anda memiliki kebiasaan membuat kopi sebelum bekerja, sehingga memberikan mindset bahwa Anda siap melakukan hal produktif. Anda bisa melakukan hal yang sama ketika akan memulai habit baru Anda. Motivasi itu kunci. Temukan alasan besar untuk kebiasaanmu dan kamu akan lebih termotivasi. Apa yang memotivasi kamu? Share pengalamanmu dengan komentar di bawah. Chapter keempat, bagaimana menjadikan langkah aksi menjadi mudah. Ini trik yang membuat kebiasaan jadi lebih mudah. Yang pertama, utamakan tindakan dibanding teori. Yang kedua, permudah effort atau usaha Anda. Yang ketiga, alat atau partner penjaga komitmen. Yuk langsung saja kita jelaskan, dimulai dari yang pertama. Seorang dosen bernama Jerry Welsmar membuat suatu eksperimen dengan membagi mahasiswanya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dinamakan kelompok kuantitas, di mana mereka hanya dinilai berdasarkan jumlah karya yang dihasilkan. Kelompok kedua dinamakan kelompok kualitas, di mana mereka dinilai berdasarkan kehebatan karya yang dihasilkan. Di akhir semester, dosen tersebut meminta semua mahasiswanya untuk memberikan karya yang terbaik versi mereka
Hasilnya di luar dugaan di mana kelompok kuantitas yang menghasilkan output terbaik. Pelajaran yang bisa diambil dari fenomena ini adalah kita seringkali menuntut kesempurnaan pada suatu kebiasaan yang ingin kita bangun. Efeknya kita akan terjerumus dengan berbagai macam teori, sehingga makin membuat kita sulit untuk memulai. Contohnya adalah Anda tidak akan memulai fitness apabila Anda menuntut diri Anda untuk berhasil melakukan gerakan yang sempurna. Tips pertama dari chapter ini adalah Anda cukup memulai dan mengulangnya. Anda bisa mengimprove apa yang Anda lakukan ketika kebiasaan baru tersebut sudah mulai terbentuk. Berikut adalah penjelasan untuk tip kedua. Persiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan dari kebiasaan baru Anda sebelum waktunya tiba. Contohnya persiapkan semua peralatan olahraga Anda dimulai dari baju, celana, sepatu, dan botol minum di malam hari sebelum Anda berolahraga di esok pagi. Anda akan lebih mudah memulai karena Anda tidak perlu membutuhkan effort yang besar untuk memulai habit baru karena semua peralatan sudah Anda siapkan. Jika Anda ingin rutin ke gym, usahakan gym yang Anda pilih sejalan dengan arah ke rumah Anda, sehingga Anda tidak perlu kesulitan untuk ke tempat gym. Lalu ada juga aturan 2 menit. Anda tidak perlu membutuhkan effort yang langsung besar ketika ingin menciptakan kebiasaan baru. Cukup rutinkan dengan durasi 2 menit dulu. Contohnya ketika Anda ingin rutin membaca buku, Anda cukup membaca 1 halaman sehari sebelum tidur. Seiring berjalannya waktu Anda bisa mengimprove kebiasaan Anda dengan cara menambahkan durasi atau halaman sedikit demi sedikit. Anda juga bisa menggunakan kebalikannya untuk kebiasaan buruk yaitu dengan cara membuatnya lebih sulit untuk dimulai. Sebagai contoh Anda ingin mengurangi kebiasaan Anda untuk bermain PlayStation. Anda bisa memasukkan PlayStation Anda ke boxnya setiap kali Anda selesai bermain. Impaknya adalah Anda akan menciptakan satu penghalang ketika Anda ingin main PlayStation di kemudian hari. Berikut adalah penjelasan untuk tips ketiga. Anda juga bisa meminta tolong pasangan, orang tua, atau siapapun orang terdekat Anda untuk menegakkan kedisiplinan Anda dengan meminta Anda bukti bahwa Anda telah menjalankan kebiasaan baru. Ketika Anda tidak menjalankan aktivitas tersebut, Anda bisa membuat punishment seperti mentransfer uang denda ke partner Anda untuk memperkuat komitmen Anda. Secara bawah sadar, kita seringkali lebih mudah melakukan sesuatu ketika ada punishment yang mengikuti apabila kita melanggar. Jadi kita bisa menggunakan trik ini untuk membentuk kebiasaan baru kita. Berikut adalah tips untuk membuat sebuah habit baru menjadi lebih mudah. Apa kebiasaan yang ingin kamu sederhanakan? Yuk share di kolom komentar. Chapter kelima, bagaimana menjadikan langkah ganjaran menjadi memuaskan. Yang pertama, ciptakan hadiah kecil untuk progres Anda. Yang kedua, buat alat pemantau untuk tracking progres Anda. Yang terakhir adalah jangan bolos lebih dari 2 kali. Yuk langsung saja kita jelaskan dimulai dari yang pertama. Berdasarkan teori perilaku, manusia pada dasarnya memiliki 2 aturan simpel. Yang pertama, kita cenderung menghindari sesuatu ketika hal tersebut akan menghukum kita, di mana hal ini sudah kita bahas pada chapter sebelumnya. Dan yang kedua adalah kita cenderung mengulang sesuatu yang mendapatkan reward langsung. Sehingga berdasarkan dengan teori itu, kita bisa menerapkan ganjaran langsung berupa hadiah-hadiah untuk kebiasaan baru kita. Contohnya ketika Anda berhasil berolahraga, Anda diperkenankan untuk mentransfer uang dari rekening utama Anda ke rekening kedua Anda. Di mana rekening kedua Anda memang rekening yang Anda siapkan untuk membeli barang atau sesuatu yang Anda inginkan. Contohnya seperti tamasya ke Jepang. Cukup pastikan bahwa reward yang Anda tentukan tidak bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang ingin Anda buat. Tentu saja reward untuk jalan-jalan ke Jepang menjadi tidak masuk akal apabila salah satu kebiasaan baru yang ingin Anda buat adalah ingin berhemat. Berikut adalah penjelasan untuk tip kedua. Anda bisa menggunakan bentuk visual seperti to-do list, alat pencatat aktivitas, atau alat pencatat progres. To-do list merupakan sekumpulan list aktivitas yang nantinya akan dicoret ketika Anda berhasil melakukannya. Hal itu akan memberikan reward yang memicu kepuasan tersendiri karena Anda berhasil mencoret aktivitas tersebut. Semakin banyak yang Anda coret akan membuat Anda makin terdorong untuk mencoret lebih banyak lagi. Alat pencatat aktivitas adalah tools yang Anda gunakan untuk mencatat aktivitas Anda. Contohnya setiap pengeluaran yang Anda buat, Anda catat itu ke aplikasi cash flow untuk memantau kebiasaan baru Anda yaitu berhemat. Ketika Anda mencatat setiap pengeluaran, Anda akan merasa bersalah pada diri sendiri, sehingga memudahkan untuk mengurung niat membeli barang-barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Alat pencatat progres adalah tools yang digunakan untuk mencatat progres Anda. Contohnya adalah aplikasi yang men-track jumlah langkah yang sudah Anda lakukan dibandingkan dengan target langkah harian Anda. Ketika melebihi target yang Anda tetapkan, akan muncul kepuasan tersendiri dan tentunya memotivasi agar capaian tersebut tidak terputus di kemudian hari. Berikut adalah penjelasan untuk tip ketiga.
Seringkali kita dihadapkan dengan kondisi yang membuat capaian kita terputus. Contohnya Anda tidak berolahraga dikarenakan Anda sakit. Hal tersebut dapat merusak identitas Anda. Identitas merupakan cara Anda memandang diri sendiri. Semakin sering Anda menjalankan habit baru, semakin kuat identitas yang Anda bangun. Contohnya ketika Anda sudah berhasil rutin olahraga, maka identitas Anda sebagai orang yang atletis akan menguat. Dan itu menjadi salah satu motivasi Anda untuk tetap mempertahankan habit tersebut. Ketika Anda bolos lebih dari 2 kali, hal tersebut bisa merusak identitas Anda dan membutuhkan effort seperti membentuk kebiasaan baru untuk memulainya kembali. Usahakan Anda kembali rutinkan habit Anda, meskipun Anda hanya bisa melakukannya dalam waktu yang sangat sebentar. Berikut adalah tip untuk membuat sebuah habit baru menjadi lebih memuaskan. Jangan lupa beri reward untuk dirimu. Dengan penghargaan kecil, kebiasaanmu jadi lebih tahan lama. Apa hadiah yang kamu berikan untuk diri sendiri? Komen di bawah. Selesai sudah review kita untuk buku Atomic Habits. Feel free untuk kasih kita masukan konten ini, atau kamu juga bisa rekomendasikan buku selanjutnya untuk kita review. Jika kamu merasakan manfaat dari channel kita, jangan lupa untuk subscribe. Support kalian sangat penting untuk channel kami. Thanks for watching us. See you next time.